Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran fikih di kelas 11. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada kita sekalian. Anak-anakku, para santri ya, banat dan juga banin, mungkin masih ada yang masih di rumah. Pada kesempatan kali ini di pembahasan atau di pertemuan yang ke-8 kita ini akan membahas pembahasan tentang riba, dan kitabnya Kitab Minhajul Muslim halaman 258. Dan kita mulai majelis kita dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita lihat kitabnya ya. Ar-riba. Riba ta'rifuhu, yang pertama adalah ta'rifnya riba. Wahwa, riba itu adalah az-ziyadatu, tambah atau lebih, fi asya'a, dalam beberapa hal, minal mali, dari harta makhsusatin yang ditentukan. Wahwa nau'ani, ada dua macam. Al-awal riba fadlin, pertama riba fadl, yang kedua wariba nasi'ah dan riba nasi'ah. Nah, ini pengertian riba ya. Pengertian riba itu adalah sekedar tambah atau lebih ya, dari beberapa hal dari harta yang ditentukan. Kenapa dari harta yang ditentukan? Karena perlu kita ketahui bahwa dalam riba itu ada yang disebut dengan barang ribawi, ada transaksi yang riba. Nah, ini tentang hal yang ditentukan, barang yang ditentukan itu adalah itulah yang dimaksud dengan barang ribawi ataupun komoditi ribawi. Nanti kita jelaskan apa saja sih komoditi ribawi itu. Di sini juga dijelaskan bahwa pembagian riba itu ada dua ya. Yang pertama, faribal fadli, adapun riba fadl, wahwa bai'ul jinsi, menjual satu jenis, bai'ul jinsil wahidi, menjual satu jenis, mimma yajri fihi riba, dari barang yajri yang berjalan fihi dalam barang tersebut riba. Bijinsihi, dengan jenis lainnya, mutafadilan, dengan ada yang lebihnya ataupun saling dilebihkan. Wadzalika, yang seperti itu adalah kabai'i kintorin, seperti menjual kabai'i kintori komhin, seperti menjual 1 kuintal gandum, bikintorin warubin, dengan 1/4 kintal. Jadi 1 kuintal gandum ditukar dengan 1/4 kuintal minal komhi, dari gandum juga, matalan misalnya. Au bai'i so'in, ataupun menjual 1 so' ya. Au bai'i so'i tamrin, atau menjual 1 so' kurma, biso'in wanispin, dengan 1/2 minat tamri, dari kurma, matalan, sama tadi ya. Jadi barter antara kurma 1 so' dengan kurma 1,5 so'. Itu juga sama apa? Itu riba fadl namanya. Au bai'i ukiyatin, atau menjual menukar 1 ukiyah fiddotin, dari perak ya, bi ukiyati, dengan 1 ukiyah, wadirhamin, dan ditambah 1 dirhamin fiddotin, dari perak, masalan umpamanya. Jadi riba yang pertama adalah riba fadl. Yang dimaksud dengan riba fadl adalah menjual barang yang sejenis, tapi yang sejenis ini adalah barang komoditi ribawi. Barang komoditi ribawi dengan takaran yang berbeda ya, atau dilebihkan, seperti menjual gandum 1 kuintal dengan gandum 1/4 kuintal, ataupun 1 sok kurma dengan 1,5 sok kurma ya, ataupun 1 ons perak dengan 1 ons perak ditambah 1 dirham gitu. Jadi yang disebut riba fadl itu menukarkan barang sejenis dengan dilebihkan salah satunya, ataupun kita misalnya kan menukarkan beras IR misalnya dengan beras apa dari Cianjur itu yang harum gitu kan. Nah, ditukar gitu. Nah, kalau ditukar seperti itu, maka jangan dilebihkan, walaupun harganya memang beda misalnya gitu kan. Jangan dilebihkan, tetap harganya seperti itu gitu kan.
Tetap harganya seperti itu ataupun takarannya seperti itu. Jadi 1 kilo beras IR sama dengan 1 kilo beras rojo lele misalnya. Harus seperti itu. Tidak boleh ada lebihnya gitu kan. Tidak boleh ada lebihnya. Itu karena kalau ada lebihnya itu termasuk riba fadl ya. Riba fadl yang disebut fadl itu adalah kelebihannya. Jadi harus seperti itu ya. Dilanjut ya. Yang kedua, riba yang kedua itu adalah riba nasiah ya. Riba nasiah yang kedua riba nasiah kismani. Riba nasiah itu terbagi dua. Pertama adalah riba jahiliyah, wa huwa alladzi riba jahiliyah itu qala ta'ala fi tahrimihi, yang mengatakan Allah Ta'ala dalam mengharamkannya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian memakan ar-riba terhadap barang riba adhafan mudha'afa, dengan berlipat-lipat. Surat Ali Imran ayat 130. Bagaimana kalau tidak berlipat, tidak 100%, tetap riba ya, walaupun nilainya hanya 1% kelebihannya gitu kan. Jadi yang disebut berlipat itu tidak berarti harus 100%. 1% pun tetap ad'afa mudha'afa gitu kan dihitungnya. Wa haqiqatuhu, dan adapun hakikatnya ataupun contohnya di sini ya, ayakuna bahwa ada lil mar'i, bagi seseorang, ala akhara, kepada yang lain, dainun, dia itu punya hutang, muajjalun, yang diberi tempo, dalam artian punya hutang, dibayarnya, yang namanya hutang pasti dibayarnya ada waktu yang ditentukan ya. Walama yahilu, ketika sampai lewat ya ajaluhu, waktunya, yakulu, mengatakan si mar'u, orang tersebut ya, lahu, kepada akhor, kepada orang lain yang punya hutang, imma antakdiani, apakah engkau akan membayarnya padaku, auzida alaika, atau akan ditambah alaika, yang memberatkanmu, atau hutangnya akan ditambah. Faidza lam yakdihi, apabila dia tidak bisa membayar hutangnya, zada, maka bertambah alaihi, hutang tersebut ya bagi si akhor, nisbatan, karena dinisbatkan minal mali, dari hartanya, dari jumlah barang yang dipinjamkan. Wantazarahu, dan dia itu menunggu pembayarannya, muddatan ukhra, jadi ditempokan lagi, dibuat perjanjian baru, muddatan ukhra, dalam masa yang lain. Wahakada, dan begitulah seterusnya, hatta yatadha'afa, sehingga berlipat-lipat, fitrotin minaz zaman, seiring waktu ya, ila adhafin, sampai berlipat-lipat itu kan. Jadi yang dimaksud yang kedua riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu di sini yaitu riba yang berlipat-lipat. Contohnya ya, ketika seseorang meminjam uang 10.000, lantas harus dikembalikan karena apa? Karena waktunya misalnya 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, maka harus dikembalikan dengan ada lebihnya gitu kan. Intinya ya dikembalikan ada lebihnya, karena ya katanya nilai uang itu bisa apa? Bisa berubah gitu kan. Makin sana makin apa? Makin sana makin tinggi, makin apa? Ya pokoknya berubah aja nilai uang itu gitu kan. Karena kalau diputar uang itu pasti menghasilkan laba, begitu kan dalihnya itu. Tetap itu namanya riba apa? Riba jahiliyah. Wa min riba jahiliyah, dan diantara riba jahiliyah aidon juga lah, atau lagi ayuti'ahu, bahwa memberikan pinjaman gitu kan si mar'u kepada akhor, kepada orang yang lain, asyarota dananiro, dengan 10 dinar masalan, misalnya memberikan pinjaman 10 dinar bi khamsata asyara, dengan dibayar 15 dinar ila ajali, sampai suatu waktu, qoribin, yang sebentar, au baidin, atau yang jauh. Jadi itulah yang pertama adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu adalah riba yang ketika seseorang membayar ataupun meminjam uang kepada yang lain, maka dikembalikannya harus ada lebihnya. Ya rentan lah kalau istilah kita. Itu adalah riba jahiliyah. Ya, yang tadi dalilnya ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafan mudha'afah. Nah, di sini juga dikatakan prakteknya adalah meminjamkan uang atau barang dan dikembalikan beserta lebihnya atau bunganya. Namanya bagus, bunga ya, padahal itu apa? Haram. Gitu. Yang B-nya adalah riba nasiah ya. Wa riba nasiah, adapun riba nasiah. Riba nasiah itu adalah bai'u syai'i, menjual sesuatu, alladzi yajri fihi riba, alladzi yang berjalan fihi dalam barang tersebut,
riba ka ahadin nakdaini, seperti emas dan perak gitu kan, awil burri atau beras, awil syair atau gandum, awil tamari atau kurma, biakhoro dengan yang lainnya, mimma yadkhuluhu dari perkara yadkhuluhu yang memasukkan kepadanya riba an-nasi'ah, yaitu tempo ya, riba yang tempo. Wadalika, dan riba tersebut adalah ka'ayyabi'a, seperti menjual arrojulu satu orang lelaki, kintoron ke 1 kuintal, tamron kurma, bikintorin dengan 1 kintal, komhan dengan gandum, ila ajalin sampai suatu waktu masalan. Au yabi'a atau menjual asyarota dananiro 10 dinar dahaban, emas ya, bimiatin wa isrina dengan 120 dirham fiddotan perak, ila ajalin sampai suatu waktu masalan upamanya. Jadi yang kedua, riba itu adalah ya dari riba nasi'ah. Itu adalah riba nasi'ah sendiri, yaitu jual beli barang, komoditi ribawi. Komoditi ribawi itu di sini ada 5 ya. Pertama emas, yang kedua perak gitu kan, yang ketiga gandum, yang keempat beras, yang kelima kurma. Jadi emas perak itu kan sudah pasti. Kalau sekarang kan dinar dirham nggak ada, diganti dengan apa? Uang rupiah. Itu juga sama, itu kan riba nasi'ah disebutnya. Itu kan, ataupun bahan makanan, gandum, beras, kurma. Jadi jual beli seperti itu ya. Emas dengan emas, perak dengan perak, itu. Terus gandum dengan gandum, beras dengan beras, kurma dengan kurma, ataupun emas dengan perak, gandum dengan apa? Beras gitu kan, atau seperti itu ya. Ya, jadi kalau barter itu kan, kalau barter itu jual beli ya, barter itu jual beli itu kan, jual beli barang sejenis yang termasuk komoditi ribawi yang 5 tadi, emas, perak, apalagi gandum, beras, dan kurma gitu kan. Maka supaya tidak riba, pertama harus kontan. Kenapa harus kontan? Kalau tidak kontan, itu disebutnya riba nasi'ah. Nasi'ah itu tempo gitu kan. Kalau tidak kontan, itu disebutnya riba nasi'ah. Yang kedua, harus sama takarannya. Karena kalau tidak sama takarannya, itu disebutnya riba fadl atau lebih. Jadi pertama harus kontan supaya tidak terjadi riba nasi'ah. Yang kedua harus sama takarannya. Lalu kita bagaimana katanya? Kita kan misalnya kalau orang sudah rumah tangga itu, suatu hari mau masak, tidak ada beras, pinjam dulu dari siapa? Dari tetangga ataupun dari saudara. Pinjam beras dari saudara, lalu dibayarnya dengan apa? Dibayarnya dengan beras, kan itu tidak kontan gitu kan. Nah itu lain lagi akadnya. Akadnya itu bukan bai'un akadnya, bukan barter jual beli. Kalau jual beli harus kontan, nggak bisa jual beli tidak kontan gitu kan. Akadnya itu bukan bai'un, bukan jual beli, tapi akadnya adalah qardun. Mayyukridullaha qardun hasanah, kan begitu ayatnya juga. Yukridu, meminjamkan. Jadi akadnya apa? Qardun. Qardun itu apa ya? Juk kata orang Sunda ya. Gitu. Jadi qardun, akadnya qardun, bukan akad apa? Bukan akad jual beli, beda lagi gitu kan. Ini ya akadnya itu harus barter, jual beli, tukar. Misalnya orang yang biasa makan apa? Makannya beras IR, ini mau ngerasain nih beras yang rojolele yang enak gitu kan. Lalu dia menukar beras rojolele dengan tetangganya. Maka ketika menukar beras rojolele dengan tetangganya, pertama harus sama ukurannya, takarannya ya 1 kilo dengan 1 kilo. Yang kedua, jangan ada tempo. Jadi harus kontan. Itu ya, supaya tidak terjadi riba. Itu ya yang kedua, riba nasi'ah. Nah tadi ya, kalau minjam beras dibayar dengan beras lagi, maka hukumnya boleh karena transaksinya bukan jual beli tapi qardun, yaitu utang ya. Hukum riba ya, hukmuhu, hukumnya riba. Ar-riba muharramun, riba itu diharamkan biqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, wa ahalla, dan menghalalkan Allah ar-riba al-bai'a terhadap jual beli, wa harrama, dan mengharamkan Allah ar-riba terhadap riba. Al-Baqarah ayat 275. Wa biqaulihi azza wa jalla, dan dengan firman Allah ya azza wa jalla,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian makan ar-riba terhadap riba adhafam mudha'afah, dengan berlipat-lipat. Surat Ali Imran ayat 130 ya. Ada juga hadis ya di sini, wa biqauli Rasul, la'anallahu, Allah itu melanat akilar riba, terhadap pemakan riba. Terus wa muakilihi, dan pemberi riba. Kalau pemakan riba itu orang yang menerima riba. Itu kan misalnya si A meminjamkan duit kepada si B itu harus membayar lebih. Maka ada yang disebut akili riba, itu adalah si A, pemakan riba, karena dia makan dari hasil riba, gitu kan. Terus yang kedua, muakilihi, pemberi riba. Siapa yang menjadi pemberi riba? Pemberi riba itu adalah si B, itu kan. Si B yang memberikan riba kepada si A. Itulah pemberi riba. Dia itu nggak makan riba, dia itu yang dia makan bukan riba, tapi dia itu menjadi orang yang memberikan riba, gitu kan, memberikan riba. Terus yang ketiga, wasyahidehi, dan dua saksi riba ya. Kalau ada saksinya, gitu kan kalau dalam jual beli itu kan dalam Islam harus ada apanya? Bukan jual beli apa? Kalau pinjam meminjam ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 gitu kan, jika kalian berjual beli dengan secara tidak tunai, maka harus ada dua orang saksi, gitu kan. Nah, itu dua saksinya itu kan sama, dua saksinya juga termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Dan sekretarisnya wakatibihi, dan penulis riba ya, sekretaris yang menuliskan riba, itu kan. Nah, ini hadis riwayat Ashabus Sunan. Ada juga hadisnya, dirhamur riba, 1 dirham riba, yakulu, yang memakan kepadanya, ar-rajulu, seorang laki-laki, wa huwa ya'lamu, sedangkan dia tahu bahwa itu adalah dosa, asyaddu, adalah lebih berat, gitu kan, dosanya, min sittin wasalasina zinatan, daripada 36 kali zina. Waduh, naudzubillah ya. Jadi 1 kali makan riba dan dia tahu yang dimakan itu apa, haram, maka dosanya lebih berat daripada 36 kali zina, gitu kan. Sedangkannya kalau riba orang itu tidak merasa. Kenapa? Karena riba itu ya sanksi sosial tidak ada dari masyarakat, gitu kan. Ada nggak sanksi sosial sekarang buat pelaku riba? Tidak ada. Beda dengan pelaku zina. Kalau pelaku zina ada sanksi sosial dari masyarakat, misalnya dijauhi, gitu kan, ataupun digunjing. Kalau pelaku riba nggak ada sanksi sosial. Terus dalam hukum Islam juga di dunia ya, mungkin saking beratnya itu ya Pak, dosa riba nggak ada hudud ataupun hududnya dari Al-Quran, dari Sunnah. Hukum riba itu bagi orang yang melakukan riba itu hududnya apa? Nggak ada. Tapi bagi pelaku zina ada hududnya kan. Kalau zina muson hududnya apa? Zina ghair muson hududnya apa? Zina muson dihukum rajam sampai meninggal kan. Kalau ghair muson hududnya dicambuk 80 atau 100 kali, gitu kan. Ada dua dalil, dua keterangan. Dilanjut ya. Riba, adapun riba, salah satu wasabuna baban, ada 73 bab dosanya, maksudnya ya, dosa riba itu ada 73 pintu. Aisaruha, yang paling ringan dari pintu itu adalah yang kiha, menikahi ar-rajulu, seorang laki-laki, ummahu, kepada ibunya, naudzubillah ya. Seorang laki-laki yang menikahi ibunya, itu dosa yang paling ringan, gitu kan, itu dari riba tersebut. Wa anna arbar riba, sungguhnya paling beratnya riba adalah arador rojuli, seseorang laki-laki ya yang menodai kehormatan al muslimi, yang Islam. Jadi paling ringan di antara dosa riba adalah seperti seorang yang menikahi ibunya, dan paling berat dari dosa riba adalah menodai kehormatan seorang muslim. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sam'al mubiqati ya. Ijtanibus sam'al mubiqati, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang yang membinasakan, gitu kan, yang membinasakan. Di mana 7 perkara yang membinasakan ini di sini dikatakan asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihru, kedua sihir, wa qatlu nafsi lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali ada haknya, wa aklu riba, dan memakan riba, wa aklu malil yatimi, dan memakan harta anak yatim, wa tawala, dan kabur atau lari, yaumaz zahfi, pada waktu pertempuran, wa qadful muhsanati, dan menuding ya zina kepada wanita-wanita yang terjaga, al mukminati, yang beriman, al ghafilati, yang lupa terhadap perbuatan dosa. Jadi di sini ya yang dimaksud dengan riba itu hukumnya adalah haram.
Itu kan berdasarkan dalil di sini. Pertama, Al-Baqarah ayat 275, Ali Imran ayat 130. Terus di sini juga ada beberapa hadis ya. Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, terus 2 orang saksi dan sekretaris atau penulis riba. Terus 1 dirham dari hasil riba dan dia mengetahui keharamannya, maka dosanya lebih berat daripada 36 kali berbuat zina. Riba itu mempunyai 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah setara dengan dosa menikahi ibu kandungnya, sedangkan yang paling berat adalah setara dengan dosa menodai kehormatan seorang muslim. Dan riba itu termasuk 7 perkara yang harus dijauhi. Kita tutup dengan pembacaan doa kafarat majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.